I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. High fucking with these hoes up. Jadi di sini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan masa dewasa. Apa itu masa dewasa? Masa dewasa adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Selanjutnya ada pembagian masa dewasa. Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam Yudik Jahja 2009, membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu 1. Masa dewasa awal, 2. Masa dewasa madya, 3. Masa dewasa lanjut. Yang pertama ada masa dewasa awal atau young adult. Istilah adult atau dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Ciri-ciri fisik dewasa awal yaitu 1. Efisiensi fisik mencapai puncaknya, terutama pada usia 23-27 tahun. 2. Kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Pada perempuan menjadi masa kesuburan yang baik. 3. Kekuatan tenaga dan motorik mencapai masa puncak. 4. Kesehatan fisik berada pada keadaan baik. Yang kedua ada masa dewasa madya atau middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40-60 tahun. Ciri-cirinya yang menyangkut pribadi dan sosial yaitu masa dewasa madya merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Ciri-ciri fisik dewasa madya yaitu 1. Berat badan bertambah. 2. Otot menjadi lembek dan mengendur di sekitar dagu, pada lengan, di bagian atas dan perut. 3. Mulai menurunnya kekuatan fisik, fungsi motorik dan sensorik. 4. Gangguan pada persendian dan tungkai. 5. Mulai terjadinya proses menua secara gradual, maksudnya terlihat tanda-tanda bahwa dirinya mulai tua, seperti tumbuhnya uban kepala. 6. Rambut pada pria mulai jarang, menipis dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala. Rambut di hidung, telinga, dan bulu mata menjadi lebih kaku. 7. Rambut pada wanita semakin tipis dan rambut di atas bibir dan dagu bertambah banyak. 8. Terjadinya perubahan seksual. Perubahan seksual yang dialami pada masa dewasa madya. Ciri-ciri fisik sindrom menopause. Yang pertama, sistem reproduksi menurun dan berhenti. Kedua, penampilan kewanitaan menurun. Ketiga, ketidaknyamanan fisik, kemudian berat badan bertambah, penonjolan pada jari, dan perubahan kepribadian. Lalu, ciri-ciri sindrom klimakterium pada pria. Yang pertama, rusaknya fungsi organ seksual. Yang kedua, nafsu seksual menurun, kemudian penampilan kelakian menurun, gelisah akan kepribadian, ketidaknyamanan fisik, dan menurunnya kekuatan dan daya tahan tubuh. Yang ketiga, masa dewasa lanjut, masa tua atau older adult. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 40 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Ciri-ciri fisik lansia yaitu 1. Kekuatan fisik dan motorik sangat kurang. Kadang-kadang ada sebagian fungsi organ tubuh tidak dapat dipertahankan lagi. 2. Sejumlah neuron dan unit-unit sel dasar dari sistem saraf menghilang. 3. Kesehatan rata-rata sangat menurun, sehingga sering sakit-sakitan. 4. Perubahan pada gigi. 5. Biji mata menyusut. 6. Mata kelihatan kurang bersinar daripada ketika mereka masih muda, dan cenderung mengeluarkan kotoran mata yang menumpuk di sudut mata. 7. Perubahan pada kulit wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. 8. Tulang-tulang menjadi rapuh. 9. Tulang belakang menjadi bungkuk. Kemudian selanjutnya ciri-ciri masa dewasa. Yang pertama ada masa pengaturan settle down. Kedua, masa usia produktif. 3. Masa bermasalah. 4. Masa ketegangan emosional. 5. Masa keterasingan sosial. 6. Masa komitmen. 7. Masa ke-8 masa perubahan nilai. 9. Masa penyesuaian diri dengan hidup baru. Dan yang ke-10 masa kreatif.
Perkembangan fisik. 1. Kesehatan badan. Bagi kebanyakan orang, awal masa dewasa ditandai dengan memuncaknya kemampuan dan kesehatan fisik, mulai dari sekitar usia 18 sampai 25 tahun. Individu memiliki kekuatan terbesar, gerak-gerak refleks mereka sangat cepat. Lebih dari itu, kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Kedua, perkembangan sensorik. Pada awal masa dewasa, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran mungkin belum kelihatan. Akan tetapi, pada masa dewasa tengah, perubahan-perubahan dalam penglihatan dan pendengaran merupakan dua perubahan fisik yang mulai menonjol. Pada usia antara 40 sampai 59 tahun, daya akomodasi mata mengalami penurunan paling tajam. Yang ketiga ada mulai masa dewasa awal langsung berkurang, tetapi perkembangbiakan koneksi neural connection, khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif, membantu mengganti sel-sel yang hilang. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Kognitif merupakan suatu proses mengenai bagaimana adaptasi dan interpretasi yang dilakukan seseorang terhadap objek, kondisi dirinya sendiri, dan berbagai peristiwa di sekitarnya. Secara umum, dalam psikologi, kognitif ditafsirkan sebagai adanya potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi yang berhubungan dengan kognisi dan didasarkan pada pengetahuan faktual yang empiris. Fase kognitif dewasa awal menurut Sayce yaitu ada achieving stage, responsibility stage, executive stage, dan reintegrative stage. Kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial masa dewasa adalah sebuah perkembangan sosial yang seimbang. Artinya, perhatian antara keluarga, kehidupan sosial di luar, pekerjaan, dan lain-lain mengalami saling keterkaitan dan harus dihadapi secara rasional dan seimbang. Pada masa dewasa awal, perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Kemudian perkembangan sosial dewasa madya menurut Santrok 2002 menekankan bahwa perkembangan emosi, sosial, dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa dewasa madya adalah berkenaan dengan beberapa hal, yaitu pernikahan dan cinta. Yang ketiga, perkembangan sosial dewasa akhir. Menurut teori Cumming dan Henry pada tahun 1961, teori ini berpendapat bahwa semakin tinggi manusia akan diikuti secara berangsur-angsur oleh semakin mundurnya interaksi sosial, fisik, dan emosi dengan kehidupan di dunia. Kemudian kita membahas tentang perkembangan emosional. Semua manusia pada awalnya memang akan bertingkah seperti anak-anak saat masih dalam tahap umur anak-anak yang kemudian mulai beranjak remaja sehingga mulai bisa menyesuaikan diri dengan orang dewasa sehingga bisa berperilaku seperti orang dewasa, menyesuaikan diri dan melepaskan diri dari peran sebagai anak-anak. Pada tahap inilah menjadi titik yang menyebabkan seseorang ada dalam posisi sulit sehingga akan timbul kebutuhan seperti identitas diri, individualitas, dan bahkan kebutuhan untuk mencapai kemandirian. Lalu, proses perubahan psikologi pada orang dewasa. Secara sederhana, tahap perkembangan psikologis dewasa yang ditandai dengan hubungan dan pekerjaan. Keindahan dapat diwujudkan melalui persahabatan yang erat, hubungan romantis, memulai sebuah keluarga atau ketiganya. Rasa identitas yang kuat yang diperoleh pada tahap perkembangan awal merupakan bagian integral untuk memasuki hubungan yang intim. Kemudian ada tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama, Anda memilih suatu pekerjaan, kemudian memilih teman hidup sebagai calon suami atau istri. Ketiga, membesarkan anak dan mengelola rumah tangga. Yang keempat, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Kelima, memikul tanggung jawab sosial. Keenam, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya.